Nah, dari waktu dia kecil, kita harus mulai membiasakan anak untuk mengungkapkan keinginannya. Yang simpel-simpel aja gitu, misal mau makan. Halo, kembali lagi bersama Kak Dini. Oke, kali ini Kak Dini itu mau membahas tentang penting gak sih anak itu bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keinginannya juga. Terus eh gimana sih Kak Dini tips dan triknya supaya anak itu mau mengungkapkan keinginan atau perasaannya? Oke, kita bahas. Nah, penting gak sih gitu kan ya? Menurut Kak Dini dan menurut ilmu yang ada, jelas sekali kalau itu penting gitu kan. Kenapa penting? Karena di situ kita jadi tahu, oh keinginan anak itu apa sih gitu. Kita nggak bisa melulu untuk meminta anak untuk memahami keinginan kita. Misal gitu ya, misal kita mau pergi nih, mau pergi ke mall, mama papa gitu, misalnya pinginnya ke mall, tapi anak itu cuma pingin ke taman, nggak mau sampai ke mall, karena dia merasa mungkin di mallnya berisik gitu kan. Dari situ kalau anaknya nggak ngomong, mungkin mama papa tetap ngajak dia buat ke mall dan dia mau tidak mau merasakan rasa yang sengsara. Maksudnya sengsara itu ya hal yang dia tidak suka tapi dipaksakan untuk suka gitu kan. Nah, dari situ kita kembali lagi ke masa awal-awal gitu ya. Maksudnya anak masih kecil-kecil gitu. Nah, dari waktu dia kecil, kita harus mulai membiasakan anak untuk mengungkapkan keinginannya. Yang simpel-simpel aja gitu. Misal mau makan, mau minum, mau pipis, mau pup, mau tidur, mau main, mau belajar, kayak gitu-gitu dulu. Nah, nanti misal dari makan dan minum dulu nih. Makan dan minum kan kebutuhan dan anak itu eh, pasti butuh banget nih buat ngomong, mau makan dan mau minum. Dua hal ini itu nanti kita bisa kembangkan. Misalnya mau makan apa? Misalnya dia jawab mau makan coklat, mau makan pizza, mau makan apalagi cupcake, jajan kayak gitu kan. Atau mau minum apa gitulah intinya. Nah, mungkin kita pertama akan membantu anak dengan kata-kata mau apa gitu. Nah, dari situ kita biasakan anak untuk secara spontan langsung bilang mau HP, mau makan es krim, mau beli mobilan gitu misal, atau mau beli apalagi lah yang dia suka gitu. Nah, itu targetnya. Target kita adalah membuat anak secara spontan mengatakan apa yang dia mau gitu. Nah, yang dia mau itu bisa jadi hal-hal lain gitu. Misalnya bukan cuma mau makan, mau minum, mau ini, tapi bisa juga mau lari jadi kata kerja. Mau tolong tutup pintu itu juga boleh. Itu kan dia meminta tolong gitu kan. Terus apalagi ya? Ya banyak sih sebenarnya itu mending itu meminta hal ya atau mengungkapkan keinginannya dia, perasaannya dia gitu itu juga bisa. Misal uh, sebenarnya Kak Dini tuh nggak suka kalau mama itu pergi terus setiap malam. Nah, itu yang agak tingginya ya. Tapi kalau misalnya yang agak rendahnya ya misal adik sedih karena mainannya diambil. Nah, itu tuh juga salah satu hal yang perlu untuk kita tahu gitu perasaannya, mengungkapkan perasaannya gitu kan. Nah, dari situ nanti bisa mama papa kembangkan lagi supaya kata-katanya lebih banyak lagi gitu. Nah, Kak Dini sih nggak ini ya, apa namanya ya, nggak terlalu banyak yang diomongin untuk mending ini, untuk mengungkapkan perasaan ini. Tapi yang jelas
ini tuh sebenarnya kata yang sangat mudah untuk beberapa anak, namun ada kata mau ini sendiri juga susah untuk dikatakan untuk dari beberapa kalangan dari beberapa anak gitu ya. Mungkin seperti anak yang speech delay seperti itu kan untuk mengucapkan kata aja itu kadang bisa jadi nggak gitu kan, bisa jadi sudah, tapi misal orang-orang misal anak-anaknya itu cuman satu dua kata mau makan gitu, mau makan kan kita nggak tahu ya mau makan apa gitu. Nah dari situ memang perlu untuk sering-sering distimulasi pertama, terus mengajak anak untuk yang anak-anak yang belum bisa berbicara ya, maksudnya speech delay yang ke arah yang belum mengeluarkan suara gitu, cuman babbling gitu, kita bisa ajarkan pelan-pelan gitu, terus sering kita ajak ngobrol, jadi ngobrol interaksi. Jadi misal saya bilang kamu mau gitu kan, nah kita bisa dengan membantu dia membisikkan di kupingnya mau gitu, atau menggunakan modeling itu apa sih, orang lain yang terus akhirnya anak itu menirukan, kita mengharapkan anak menirukan modeling tersebut gitu. Jadi misal mama, anak dan papa gitu. Nah misal mama bisa bilang membawa makanan kesukaannya anak gitu ya. Misal sukanya poki gitu, poki. Nah, papa nanti bekerja sama dengan mama untuk mencontohkan kepada anak. Misal, papa mau poki. Nah, nanti papa menjawab mau gitu. Baru mama kasihkan. Dah. Misal anaknya namanya siapa ya? Jono gitu ya. Jono mau poki gitu. Misal dia diem, terus kita bantu, mau gitu. Akhirnya kita kasih. Itu untuk yang benar-benar tidak ada ini apa. Kalau dia memang belum bisa mengeluarkan kata mau itu tadi. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita bisa membantu anak tersebut dengan bahasa isyarat gitu ya, dengan menandakan aja sih sebenarnya supaya kita benar-benar tahu maksudnya apa, dia tuh mau apa enggak. Kalau yang benar-benar dia diem gitu kan, maksudnya enggak memahami bahasa isyarat gitu. Nah, kita ajarkan, oh kalau kamu mau, kamu gini tangannya, menengadahkan tangan. Atau kalau mau meminta tolong, bisa pegang tangan, terus ditarik. Maunya apa, gitu, itu juga boleh. Cuman nanti lama-kelamaan nanti kita harus ubah kebiasaan itu. Misal anak sudah konsisten dengan menengadahkan tangan, kita bisa tambahkan lagi dengan kata mau. Nanti dari mau, habis itu maunya apa dia, misal mau makan itu tadi. Nah, nanti kita dikembangkan lagi ke arah yang lebih panjang gitu. Terus di umur seperti anak-anak di Aurika itu, misalnya TKA, TKB, KB, itu seharusnya dia sudah bisa untuk mengungkapkan keinginannya meskipun simple gitu. Tapi untuk TKB, TKA, TKB itu seharusnya sudah bisa. Bahkan KB aja seharusnya sudah banyak ngomong. Cuman memang kan ada anak yang pendiam, anak yang pemalu gitu kan, memang ada ya. Cuman seharusnya sudah bisa gitu. Secara spontan, pasti mainan, yang utama itu jelas anak itu pasti ingin mainan, makan, minum, 3 hal yang kemungkinan besar akan cepat munculnya gitu. Jadi untuk anak-anak yang masih susah untuk mengungkapkan perasaannya, bisa dengan 3 hal itu tadi, mainan, makanan, dan minuman gitu. Nah, makanan, minuman, dan mainan ini jelas kita harus tahu apa yang dia suka supaya itu memicu gitu ya, memicu anak untuk mencoba untuk mengatakan mau gitu, mengungkapkan perasaannya gitu, mengungkapkan keinginannya gitu. Sehingga itu bisa lebih cepat daripada misal anak itu sukanya, ya ini ekstrimnya ya gitu. Misal anak sukanya
mobil gitu, mobil-mobilan. Nah, tapi kita kasihnya boneka-bonekaan yang dimana anak itu nggak suka gitu ya. Anak pasti otomatis nggak peduli lah, ngapain aku kalau nggak butuh gitu, aku sudah punya mainan baru gitu, meskipun mungkin mainan baru, mainan lain gitu, meskipun boneka itu boneka baru gitu. Misal boneka, kalau cowok itu boneka apa ya, bukan boneka ya, tapi nggak apa-apa deh, misal boneka bebek gitu ya. Nah, anak ini udah tertarik sama mobil-mobilannya, dia sudah punya. Meskipun mama mau ngasih ngasih mainan baru, mama punya boneka bebek baru loh. Mungkin dia cuma lihat mama dan dia tidak peduli. Dia akan bermain itu terus, mobil itu terus yang dia suka. Jadi kalau kayak gitu, ya kita harus cari tahu. Oh, anak itu sukanya mobil-mobilan. Oh, anak itu sukanya es krim. Oh, anak itu sukanya coklat. Oh, anak itu sukanya ini. Nah, dari situ kita bisa iming-imingin anak tersebut gitu. Misalnya kita makan di depannya tuh juga boleh itu makanan atau minuman, es krim gitu. Mama punya es krim gitu. Enaknya gitu. Nah, dari situ kan mungkin anak itu langsung gini. Misalnya dia sudah tahu kalau dia itu mau itu dengan gini-gini atau gini gitu ya. Nah, kita ajarkan lagi seperti yang step-step yang sudah saya berikan tadi sebelumnya gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.